يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah bertemu kembali di channel YouTube KKG Pendidikan Agama Islam SD Kecamatan Kartasura dalam program pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester yang kedua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sikap berani, yaitu tentang kisah keteladanan dari Nabi Soleh alaihissalam yang memiliki sifat pemberani, yaitu materi untuk kelas 2 di semester genap. Baik, sebelum kita belajar bersama tentang kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam, jangan lupa anak-anakku tekan tombol subscribe, tanda loncengnya, tekan like, dan beri komentar. Baik, sebelum kita ke materi, akan disampaikan dulu beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kuasai setelah kalian belajar tentang kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menerapkan sikap berani yang telah dicontohkan oleh Nabi Soleh alaihissalam. Baik, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Soleh adalah salah satu Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Samud. Kaum Samud tinggal di dataran Al-Hijr. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi banyak kenikmatan ternyata kepada kaum Samud ini, antara lain yang pertama, kaum Samud memiliki harta yang melimpah. Berikutnya, kaum Samud juga memiliki hewan ternak yang banyak, juga memiliki tubuh yang kuat. Dengan kekuatan tubuhnya, mereka, kaum Samud, mampu memahat gunung-gunung bebatuan menjadi rumah atau istana. Itulah salah satu kelebihan dari kaum Samud. Apa yang dilakukan kaum Samud setelah mendapat begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata bukannya mereka bersyukur kepada Allah, tetapi kaum Samud malah sombong, lalai, dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud juga ternyata tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menyembah patung dan berhala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh alaihissalam kepada kaum Samud untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum Samud meragukan kerasulan Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud meminta bukti kerasulan dari Nabi Soleh alaihissalam. Dalam hal ini kaum Samud meminta Nabi Soleh alaihissalam untuk mengeluarkan unta betina dari salah satu batu besar. Nabi Soleh alaihissalam akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka keluarlah unta betina dari batu tersebut. Melihat mukjizat dari Nabi Soleh tersebut, kaum Samud tetap pada pendiriannya. Mereka tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa yang mereka minta, syarat yang mereka minta sudah dipenuhi oleh Nabi Soleh alaihissalam. Tetapi kaum Samud menganggap itu hanyalah sihir, bukan mukjizat, tetapi mereka menganggap itu hanyalah sihir. Bahkan suatu hari kaum Samud membunuh unta betina tersebut. Ketika kaum Samud menantang Nabi Soleh alaihissalam agar mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Samud malah menantang Nabi Soleh agar mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh akhirnya berkata kepada kaum Samud, "Bersukarialah kamu sekalian selama 3 hari sebelum azab menimpa kalian." Akhirnya Nabi Soleh dan para pengikutnya hijrah ke Ramallah, Palestina. Setelah 3 hari berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi azab kepada kaum Samud yang tidak beriman kepada Allah. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari langit disertai gempa bumi yang sangat dahsyat. Mereka hancur dan binasa kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit tentang kisah keteladanan Nabi Soleh. Dari kisah tersebut ada beberapa sikap yang harus dicontoh dari Nabi Soleh alaihissalam. Antara lain yang pertama, selalu mengajak menyembah Allah dan selalu mengajak berbuat kebaikan. Itu salah satu sikap yang harus kalian contoh dari Nabi Soleh alaihissalam. Sikap berikutnya adalah Nabi Soleh memiliki sikap pemberani. Berani berkata jujur. Berani menjauhi perilaku tercela. Berani meminta maaf jika kalian berbuat salah. Itulah contoh sikap berani yang harus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah anak-anak bahwa berani dalam hal kebenaran itu sangatlah hebat. Contohlah Nabi Soleh alaihissalam yang memiliki sifat pemberani dalam mengajarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan risalah atau ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak juga harus berani bertanya ketika ada pelajaran yang belum kamu pahami. Itu penerapan sikap berani ketika kalian belajar di kelas. Demikian anak-anakku pembelajaran pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu rajin ibadah, rajin belajar. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل